Saat ini kita sudah dihadapkan sebuah mimpi besar bahwa kita akan punya ibu kota baru, tepatnya di Penajam di Kalimantan. Akan tetapi, apakah ini akan menjadi masalah bagi pemerintah kita di bawah komando dari Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali di Opini Haji Norman Fauzi. Saat ini kita sudah dihadapkan sebuah mimpi besar bahwa kita akan punya ibu kota baru, tepatnya di Penajam di Kalimantan. Dan tentunya pemindahan ibu kota ini sudah lama, sejak zaman Soekarno yang sudah merancang itu di Kalimantan, Palangkaraya. Bahkan zaman Presiden Soeharto pun di era Orde Baru juga demikian. Dan alhamdulillah di era Pak Jokowi ini betul-betul ingin diwujudkan. Akan tetapi ada beberapa catatan yang ingin diopinikan dan kita akan melihat opini kita yang pertama. Ya, bagaikan sesuatu yang mengejutkan, tetapi inilah fakta bahwa SoftBank berkehendak untuk mundur dari proyek IKN. Tentunya tidak saja bagaimana nasib pembiayaan daripada ibu kota baru itu, akan tetapi ini perlu ada cermat kita berpikir, cerdas kita bertindak, dan apakah ini akan menjadi masalah bagi pemerintah kita, pemerintah Indonesia di bawah komando dari Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Kita tahu bahwa pembiayaan yang cukup besar yang sempat kami catat dari kawan-kawan LPKSI bahwa pembiayaan daripada yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota Nusantara yang baru ini diperkirakan 486 triliun. Angka yang sangat besar, dan angka ini akan menjawab harapan daripada warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi tidak sebanding dengan yang direncanakan antara pemerintah dengan SoftBank yang akan menantangkan investasinya 2 kali lipat dari yang ada. Diperkirakan 1.428 triliun. Angka yang sangat fantastis dari angka anggaran yang ditetapkan, yang diharapkan menjadi 2 kali lipat atau 200%. Saudara-saudara sekalian, di opini ini Haji Norman, di samping catatan yang sudah ingin yang saya sampaikan, dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar, tidak saja dari para investor yang nantinya akan menjadi pendukung. Tentunya ada klaster 1, 2, 3, dan mereka yang berada dalam sebuah perencanaan besar, sebuah grand design ibu kota kita. Tetapi kita lihat selanjutnya. Ini yang menarik, yang ingin saya sampaikan di dalam opini kita. Bahwa setelah beliau dilantik, ter-SK, kotanya tidak ada, tapi sudah dihadapkan dalam sebuah persoalan, dan beliau ingin membidik dana dari masyarakat. Tentunya masyarakat bertanya, berapa sih yang dibutuhkan dana dari masyarakat? Apakah ini berkaitan dengan kemunduran daripada SoftBank dari Jepang? Atau memang ini sebuah desain agar
rakyat juga merasa tanggung jawab bersama atas berdirinya sebuah ibu kota yang megah, yang konon sangat menghargai alam, sangat menghargai pejalan kaki, sangat terkoneksi semuanya, dan merupakan kota yang desainnya yang terbaik. Termasuk juga desain-desain daripada bangunannya lahir dari tangan-tangan terbaik. Kalau kita lihat bahwa penyertaan dana dari masyarakat, di samping tadi berapa yang dibutuhkan, tentunya masyarakat bertanya, bentuknya bagaimana? Apakah itu penyertaan modal, ataukah yang bagaimana? Pikiran masyarakat sangat sederhana sekali ketika masyarakat punya uang. Ketika diinvestasikan ke sana, bentuknya apa? Bentuk koperasi kah? Bentuk obligasi kah? Bentuk apakah yang itu? Dan lembaga apa yang nantinya yang akan menjamin itu semua? Terus kemudian interaksi masyarakat terhadap keinginan pemerintah untuk membuka peluang yang seperti yang disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara untuk modal-modal yang atau anggaran-anggaran yang ingin disertakan atau diambil atau diharapkan dari masyarakat kita. Tentunya bahwa ini juga sama dengan seperti investor-investor yang lain. Masyarakat juga tentunya harus diberlakukan sebagai kerjasama pembiayaan atas sebuah ibu kota. Kita sangat bangga bahwa Presiden kita, Bapak Jokowi, dengan kabinetnya menggagas sebuah ide yang luar biasa. Ide untuk menunjukkan wajah baru daripada Indonesia. Pengalaman yang luar biasa yang terjadi di Malaysia, tentu selain Kuala Lumpur, mereka juga punya yang namanya Putrajaya. Tentunya mereka juga sudah mendesain sebuah kota baru. Lahirnya Menara Petronas dan lain sebagainya. Tentunya ini bukan sekedar ikut-ikutan, akan tetapi betul-betul dihitung cermat untuk jangka panjang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa siapakah yang menikmati ibu kota itu? Tentunya anak cucu kita ke depan. Dan bagaimana Indonesia ke depan? Tentunya rancang bangun itu sudah dimulai dari hari ini, kira-kira hingga tahun 2035 atau 2030 ke depan. Lanjut, kita akan melihat lagi bahwa istana yang megah itu, ibu kota yang megah itu ditargetkan berdiri tahun 2023. Tepatnya pun kapan kita belum tahu, di awal daripada Januari, di pertengahan daripada tahun 2023, atau di akhir 2023. Harapan kami sebagai bagian daripada masyarakat bahwa tidak saja kemegahan dari sebuah istana yang akan merupakan performance daripada Republik kita, tempat kepala negara kita menerima tamu, tempat kepala negara beraktivitas, dan tempat semua departemen yang ada di pemerintahan bekerja. Akan tetapi, harapan kita, dan saya yakin sudah dihitung dengan baik, infrastrukturnya dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengembangan-pengembangan yang berada di sekitar daripada Penajam. Ada catatan yang menarik, kalau masyarakat itu disertakan, mereka diminta untuk membantu daripada pembiayaan. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam opini Haji Norman, bagaimana bentuknya, dan apakah peran serta masyarakat juga bisa dikembangkan di sana, karena daerah itu juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi. Tentunya, bukan ekonomi kelas menengah ke atas, tetapi ekonomi kelas menengah ke bawah itu juga diperhatikan. Saya yakin dari sisi lingkungan hidup sangat diperhatikan,
saya setuju. Dan saya memberikan appreciate kepada pemerintah. Tapi sisi manfaat daripada untuk masyarakat, terutama tumbuh berkembangnya masyarakat yang ada di Kalimantan, wabil khusus di Kalimantan Timur, itu juga harus kita perhatikan. Paling tidak, memang sasaran kita adalah sentral daripada ibu kota. Sekali lagi, di opini ini, penekanan kita, apakah ada plan A, plan B, plan C, dan saya yakin para menteri kita yang pada jago semuanya, jago berpikir, jago merencanakan, dan jago dalam strategi, ketika SoftBank sudah tidak lagi mengucurkan dananya untuk membiayai daripada pendirian ibu kota Nusantara kita, tentunya apa planning ini ke depan? Dan masyarakat perlu tahu bagaimana rencana-rencana itu dan gagasan-gagasan itu akan bisa diwujudkan. Nyambung dengan yang saya sampaikan tadi bahwa ketika disampaikan bahwa perlunya partisipasi publik, partisipasi masyarakat dengan pembiayaan itu tentunya perlu dipikirkan. Yang paling utama adalah manfaat apa yang akan masyarakat dapatkan. Ketika idealisme itu tentu akan diharapkan, tetapi sebagai masyarakat yang sudah mereka bekerja dan tentunya masyarakat hidup ini menginginkan semuanya tambah lebih baik. Sehingga dari investasi yang mereka lakukan tidak akan sia-sia, mereka memberikan sumbangsih keuangannya untuk bangsa dan negara, tetapi negara juga memberikan reward agar mereka yang berpartisipasi di sana juga mendapatkan bagian atau mendapatkan keuntungan daripada investasi yang mereka berikan. Dan ketika tahun 2023 ini, ketika dikatakan tadi bahwa sampai pada tahun itu bangunan istana itu berdiri, perlulah pemerintah secara jujur dan terbuka menyampaikan bahwa kapan waktunya, batas waktunya. Karena kita tahu bahwa semua pekerjaan itu ada batasnya. Dan kalau ini dilakukan adanya, dikerjakan dengan pihak ketiga, baik itu subkon, itu baik itu apalagi mainkon, tentu akan ada batasnya. Dan batas waktu pengerjaan itu pun sudah berapa lama, dan itu pun harus dipikirkan oleh pemerintah. Di penghujung opini Haji Norman hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa mereview kembali apakah persoalan yang terjadi di IKN kita saat ini dan muncul, berkembang menjadi opini publik, ini akan berkaitan dengan penundaan daripada pemilu kita di tahun 2024. Yang jelas, harapan kita bersama bahwa pemilu karena itu bagian daripada demokrasi, tetapi kerja besar dari sebuah manajemen negara ini harus bisa diwujudkan. Jangan lupa, kita telah berjanji kepada masyarakat kita berjanji kepada bangsa kita, dan itu merupakan amanah bahwa kita ingin mewujudkan dan memberikan yang terbaik. Itu yang akan kita tunggu. Demikian, saudaraku, di opini Haji Norman, yang jelas banyak sekali anak-anak bangsa, anak-anak negeri ini yang punya ide-ide kreatif. Dan anak-anak negeri ini punya gagasan besar untuk turut berpartisipasi, membangun, mengembangkan, dan membesarkan negeri ini. Akan tetapi, mampukah negeri ini, bangsa kita ini, hanya segelintir orang saja yang kita butuhkan, tidak usah banyak, untuk memanage gagasan-gagasan itu untuk menjadi satu kesatuan, menjadi gagasan yang besar, dan gagasan itu pun sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu kemakmuran yang sebenarnya. Apakah pembangunan daripada IKN ini juga akan menuju kepada kemakmuran?
itu yang dipertaruhkan oleh pemerintah kita. Dan apakah ini juga memberikan manfaat, itu yang juga dipertaruhkan. Tapi paling tidak di dalam opini ini, 3 hal sudah kita sampaikan. Dan selamat berjuang. Sekali lagi, kita tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teriring doa, semoga kita senantiasa sehat. Karena sehat, kebutuhan kita yang paling utama.